Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah bitaqwallahi hasukum ala ta'atihi wastaftih billadhi huwa khair. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita awali khutbah Jumat di hari yang penuh berkah ini dengan sama-sama kita perbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh dalam setiap majlis, dalam setiap kesempatan, di dalam setiap momentum, senantiasa kita awali dengan memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa jenuh untuk melimpahkan rahmat dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Salawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anggota keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai yaumil qiyamah, yang mana insyaallah kita semua diakui oleh beliau sampai hari kiamat kelak menjadi bagian dari umatnya yang memang pantas dan layak diberi syafaat ketika di hari akhir kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam mukaddimah tadi khatib kutip salah satu ayat Allah di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 yang menjadi salah satu landasan utama di dalam peringatan yang kita berikan dalam khutbah Jumat kali ini. Wa qala ar-rasul, dan telah berkata Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhazu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini menjadi suatu yang tidak diacuhkan lagi, atau telah hijrah dari Al-Qur'an, telah meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau, yang sedang mengkampanyekan kembali falsafah hidupnya orang Minang, adat basandi syarak, syarak basandi Al-Quran, atau syarak bersandikan kitabullah. Ada baiknya kita renungkan sejenak. Ada beberapa hasil penelitian terkait dengan Al-Quran ini. Beberapa tahun yang lalu, salah satu lembaga Islam di Jakarta telah melakukan penelitian. Inti penelitiannya adalah sejauh mana penguasaan baca tulis Al-Quran. Pertama, dilakukan penelitian di kalangan pegawai di DKI. Hasilnya sangat mengejutkan jamaah sekalian. Lebih 65% dari respondennya tidak bisa baca Quran, tulis baca Quran dengan baik. Di waktu yang tidak jauh berbeda, di salah satu perguruan tinggi Islam di kota Bandung, sengaja tidak sebutkan namanya karena menjaga etis tidaknya, juga dilakukan penelitian yang mirip. Hasilnya juga sangat mengejutkan jamaah sekalian. Lebih 60% dari respondennya, mahasiswa yang dijadikan responden, tidak bisa baca tulis Al-Quran dengan baik. Dalam waktu yang tidak jauh berbeda, salah satu perguruan tinggi di kota Padang, ibu kota provinsi
yang adanya basandi syarak basandi Al-Quran pun pernah dilakukan penelitian yang mirip. Ternyata hasilnya juga tidak jauh berbeda, jamaah sekalian. Dalam suatu kesempatan, khatib kebetulan bertemu dengan beberapa orang KUA di beberapa kecamatan di Sumatera Barat ini. Lebih utama di salah satu kabupaten di Sumatera Barat ini. Apa yang disampaikan? Lebih dari separuh para calon pengantin baru yang akan menikah ketika diuji baca Al-Qur'annya, itu ternyata banyak lebih separuh yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an dengan baik. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu baru yang diteliti adalah kemampuan membaca Al-Qur'an. Tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya penelitian ini dilanjutkan, dari kurang lebih separuh yang bisa lancar baca tulis Al-Qur'an ini, kira-kira berapa persenkah yang membaca Al-Qur'an setiap hari? Khatib yakin persentasenya akan semakin jauh berkurang. Kalau kita lanjutkan lagi penelitian ini, dari sedikit yang membaca Al-Qur'an setiap hari, kira-kira berapa persenkah yang berusaha memahami isi Al-Qur'an ini? Maka khatib juga yakin barangkali tidak sampai lagi 5%. Kalaulah seandainya penelitian ini kita perdalam lagi, dari segelintir orang yang berusaha memahami isi Al-Qur'anul Karim, kira-kira berapa persenkah yang berupaya mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari? Barangkali tidak sampai 1%. Sehingga wajar jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjerit hatinya, mengadu kepada Allah, yang diabadikan Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 yang kita kutip dalam mukaddimah tadi. Ya Rabbi, berkata Rasul, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Umatku telah hijrah dari Al-Qur'an. Umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada yang kita khawatirkan ketika seandainya memang ada di antara kita yang sengaja meninggalkan Al-Qur'an. Yang kita khawatirkan, kita tinggalkan Al-Qur'an, berarti kita tinggalkan salah satu rukun iman kita, beriman kepada kitabullah, terutama Al-Qur'anul Karim yang kita pakai saat ini. Kalaulah seandainya salah satu rukun iman ini kita tinggalkan, yang kita khawatirkan, lalu bagaimana dengan keimanan kita? Ibaratkan rukun solat ada 13, tertinggal saja satu rukunnya, maka otomatis solatnya jadi batal. Ini yang kita khawatirkan ketika kita dengan sengaja meninggalkan Al-Qur'an ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib yakin tidak ada satupun di antara jamaah kita ini yang ingin Allah kelompokkan dalam kelompok mahjuro ini, dalam kelompok orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Timbul pertanyaan, kapan saya disebut atau kita disebut meninggalkan Al-Qur'an, termasuk kelompok mahjuro ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan terkait dengan mahjuro ini. Apa kata beliau? Ada 3 hal yang perlu kita simak, kita perhatikan baik-baik, kemudian kita upayakan untuk kita bisa realisasikan. Yang pertama kata beliau, barang siapa yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an tetapi dia tidak membaca Al-Qur'an, berarti dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, barang siapa yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak berusaha memahami isi Al-Qur'an, berarti dia juga telah meninggalkan Al-Qur'an. Ini juga koma baru jamaah sekalian. Kelanjutannya,
Barang siapa yang memahami isi Al-Quran, tetapi dia tidak berusaha mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia juga telah meninggalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau begitu, muncul pertanyaan baru dalam pikiran kita. Lalu apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti kita lakukan agar kita terhindar dari kelompok mahjuro ini, kelompok orang-orang yang meninggalkan Al-Quran? Beranjak dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi, paling tidak ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Atau bahasa lainnya, ada 3 hal yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, siapa yang tidak membaca Al-Quran, berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Maka kewajiban kita yang pertama adalah tilawah, qara'a, membaca Al-Quran. Betulkah membaca Al-Quran menjadi kewajiban? Kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr dalam kalimat ini, menggunakan kalimat perintah. Iqra. Kalau kita buka kaidah usul fikih, ketika Allah menggunakan kalimat perintah, maka hukum dasarnya adalah wajib. Menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua untuk membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran bukan hanya kewajiban, tetapi ketika juga termasuk di dalamnya, ketika di yaumil akhir kelak, tidak ada lagi yang bisa menolong kita, tidak ada lagi yang memberikan syafaat kepada kita. Ayah sudah tidak ingat lagi dengan anaknya, istri tidak ingat lagi dengan suaminya, anak tidak sempat lagi mengingat orang tuanya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena masing-masing kita disibukkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia ini, di akhirat kelak. Salah satu yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan adalah bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, karena bacaan Al-Quran kalian itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari akhir kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, rasa-rasanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Dia menjadi kewajiban. Apa yang kita baca menjadikan syafaat nanti di yaumil akhir. Ditambah lagi, setiap huruf yang kita baca itu kata Allah diberi pahala. Bahkan dipertegas dalam sebuah hadis, walakin la aqulu alif lam mim harf. Jangan kalian katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap hurufnya diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian kita baca satu Al-Quran ini, 30 juz 114 surat ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Memang penting kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu menjadi kewajiban bagi kita untuk membacanya, memberikan syafaat di hari akhir. Kemudian setiap huruf yang kita baca Allah beri pahala. Lalu sekali berapa mestinya kita membaca Al-Quran ini? Pada suatu saat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya mirip dengan yang tadi. Kira-kira pertanyaannya kalau kita terjemahkan, ya Rasulullah, seberapa lama saya harus mengkhatamkan Al-Quran?
Kemudian dijawab, wa qara'il Qur'an fi syahrin. Tamatkanlah membaca Al-Quran itu 1 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 Al-Quran 30 juz. Sehingga setara 1 hari dengan 1 juz. 1 juz kurang lebih 20 halaman. Kalau kita baca dengan tartil, kurang lebih 40 sampai 45 menit. Kalau kita bagi setiap waktu sholat, atau mana yang kita enak, mau baca habis maghrib dan habis subuh, tidak banyak waktu yang hilang, atau tidak banyak waktu yang terpakai untuk membaca Al-Quran. Jamaah Jumat rahimakumullah, muncul pertanyaan lain. Saya membaca Al-Quran, tapi saya sudah lama tidak membaca Al-Quran, sehingga membaca Al-Quran lidahnya keluh, terbata-bata membaca Al-Quran, tidak jelas, banyak yang salah. Apakah enggak apa-apa? Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Walaupun kita kesulitan membaca Al-Quran, justru Allah berikan 2 pahala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang oleh Imam Muslim, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang fasih membaca Al-Quran, maka Allah kumpulkan dia bersama dengan para anbiya dan syuhada di sorga. Adapun yang terbata-bata, tagagok-gagok kata cara orang awaknya dalam membaca Al-Quran, Allah beri dia 2 pahala. Yang pertama, pahala upaya dia membaca di balik kesulitannya membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala bacaannya itu sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, apakah cukup dengan membaca Al-Quran? Kita lanjutkan penjelasan Ibnu Taimiyah tadi. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak berupaya memahami isi Al-Quran, maka dia juga telah meninggalkan Al-Quran. Maka kewajiban kita yang kedua adalah fahman, tadabbur, mentadabburi Al-Quran, merenungkan isinya, berupaya untuk memahami isinya. Jamaah sekalian, apakah betul menjadi kewajiban memahami isinya? Kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan di ayat 185, situ Allah jelaskan fungsi Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas terhadap petunjuk itu, kemudian menjadi furqan yang akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kalau kita tidak tahu isinya? Jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan Allah menyindir ketika kita tidak berusaha mentadaburi memahami isi Al-Quran dengan sindiran yang cukup keras. Ada berapa ayat yang mirip. Pertama surat Muhammad ayat 24, kemudian surat An-Nisa 82. Allah ingatkan kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak berusaha mentadaburi memahami isi Al-Quran? Apakah hati kalian telah terkunci mati? Ini tentu pertanyaan yang tidak perlu kita jawab dengan lisan kita. Ini adalah pertanyaan retoris yang Allah tujukan kepada kita, menjadi sentuhan atau sentilan bagi kita semua, termasuk khatib yang sedang menyampaikan khutbah ini. Jamaah sekalian, lalu apa yang mesti dilakukan? Saya tidak bisa bahasa Arab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Untuk memahami isi Al-Quran, kita mulai dari yang kita bisa. Misalkan, sesudah rutin membaca Al-Quran, kita baca terjemahannya seayat 2 ayat setiap hari. Sudah ada langkah untuk berusaha memahaminya. Sudah terbiasa membaca terjemahannya, kita lanjutkan.
pelajari tafsirnya. Kalau idealnya memang bisa bahasa Arab. Pelajari tafsir, sudah banyak tafsir yang diterjemahkan. Ada tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan Quran, yang penuh dengan nuansa ruhani. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang singkat padat. Ada tafsir Al-Azhar, karya ulama Sumatera Barat sendiri, yang ditulis juga dalam penjara. Banyak sekali tafsir yang bisa kita baca. Langkah berikut, sudah biasa baca tafsir, kita pelajari asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Banyak juga terjemahannya sekarang. Dan tentu yang lebih bagus lagi adalah kita adakan kajian tafsir dengan ustadz atau ulama yang menguasai kajian tafsir. Ini tentu lebih lengkap dan lebih baik. Jamaah sekalian, yang terakhir, yang ketiga, apakah cukup dengan kita memahami? Kita lanjutkan ungkapan Ibnu Taimiyah tadi. Barang siapa yang memahami isi Al-Quran, tetapi kata dia tidak berusaha mengamalkan, berarti dia juga telah meninggalkan Al-Quran. Maka kewajiban kita yang ketiga adalah tatbiqan, mentatbiq, melaksanakan, mengamalkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian, kenapa para sahabat disebut generasi Al-Quran? Apakah karena sahabat pertama kali menerima Al-Quran? Jelas bukan. Bukan juga karena sahabat memandang Al-Quran sekadar untuk mendapatkan ilmu, apalagi sekadar dalil untuk diperdebatkan. Bukan juga Al-Quran untuk sekadar menikmati keindahan seni baca Al-Qurannya atau syairnya. Bukan sekadar menambah wawasan. Tetapi sahabat memandang Al-Quran ibarat seorang prajurit yang siap menerima perintah harian tentang masalah hidup dan kehidupannya sehari-hari. Ketika datang ayat berisi perintah, langsung dikerjakan. Sami'na wa ata'na. Ketika ada ayat merupakan larangan, langsung ditinggalkan. Persis seorang prajurit yang menerima perintah harian dari komandannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum kita tutup, ada pengalaman yang menarik. Khatib sempat jadi pegawai negeri dan latihan prajabatan di Padang Panjang tahun 1998 di Secata, sekolah calon tamtama, sekolah calon prajurit. Ada satu kejadian yang menarik, direfleksikan dengan apa yang kita bahas sekarang. Di situ ada lapangan, di pinggir lapangan ada selokan kurang lebih selebar tubuh manusia lebih sedikit. Pada satu siang, seluruh calon tamtama yang hadir waktu itu diperintahkan komandannya untuk merayap di dalam selokan yang kotor itu. Apa yang kita saksikan? Seluruh prajurit itu serentak siap laksanakan dan langsung dilaksanakan waktu itu. Tidak ada satupun yang khatib lihat yang protes. Komandan, ini selokan kotor. Kalau ada banyak kena penyakit kami gimana? Ini kalau ada pecahan kaca beling di selokan ini kami jadi luka gimana? Tidak ada. Seluruhnya serentak menjawab, siap laksanakan, dan dia laksanakan perintah itu. Itu seorang prajurit kepada komandannya. Apakah lagi kita sebagai hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sami'na wa ata'na. Jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan juga bagi jemaah yang mendengarkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayah, petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah yang kedua ini kita tutup, kita review kembali poin-poin yang tadi kita sampaikan di khutbah pertama. Mudah-mudahan bisa kita ambil, kita bawa pulang, kemudian kita amalkan, sehingga dari Jumat ke Jumat khatib menyampaikan pesan-pesan takwa betul-betul mampu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Rasulullah sampai mengeluh, menjerit, mengadu kepada Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30. Kenapa? Karena umatnya, termasuk kita di dalamnya sebagai umatnya, mahjuro, meninggalkan Al-Quran. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan kapan disebut mahjuro, meninggalkan Al-Quran. Tidak ada 3 hal tadi. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, berarti kita telah meninggalkan Al-Quran. Kedua, kita baca Al-Quran tapi tidak pernah berusaha memahami isinya, berarti juga telah meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, kita berusaha memahami dan paham sedikit demi sedikit isi Al-Quran, tapi tidak tergerak hati untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga berarti telah majuro, meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi khatib yang menyampaikan, dan juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Marilah kita tutup khutbah yang kedua ini. Wa'lamu anallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.